Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kelompok saya. Ada kelompok saya. Pertama, perkenalkan, nama saya Bagas Saryadi dengan NIM 10210009 dengan kelas 10.2a.04. Di sini saya ingin menjelaskan tentang MySQL dan MariaDB serta memberikan contoh database yang saya sudah buat pada sebelumnya. Pertama, perkenalan untuk MySQL ialah sebuah program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya dengan sangat cepat, multi-user, serta menggunakan perintah standar SQL Structured Query Language. Perbedaan antara MySQL dan SQL: MySQL adalah program database server, sedangkan SQL adalah bahasa yang digunakan di dalamnya. Untuk MariaDB ini dibuat oleh MySQL, oleh Oracle, dan MySQL itu sendiri membangun sebuah sistem manajemen database baru dinamakan MariaDB, sehingga bisa dikatakan MariaDB merupakan open source pengembang dari MySQL yang full free. Oke, saya akan langsung menuju contoh dari database ya. Oke, untuk masuk ke menu MySQL ya, pertama-tama harus membuka terminal pada OS nya masing-masing. Di sini saya menggunakan OS Windows, dan untuk menjalankannya saya menggunakan Windows PowerShell, terminal Windows PowerShell. Pertama-tama kita masuk ke directory exam, setelah itu masuk lagi ke folder MySQL, setelah itu masuk lagi ke menu bin, setelah itu jalankan MySQL.exe, dan jangan lupa tambahkan -u sebagai user yang namanya root dan -p sebagai password. Untuk defaultnya passwordnya tidak ada, jadi bisa langsung enter. Di sini sudah muncul database yang ada pada MySQL pada exam. Di sini saya membuat user terlebih dahulu, yaitu dengan 10.2109 localhost identity by 1345 sebagai user sebagai passwordnya. Setelah itu saya menambahkan data tampilan daftar user pada MySQL. Tampilannya setelah itu saya membuat database dengan dua table, yaitu buku dan katalog di dalam database DB 10.210009. Untuk men-show database-nya bisa show dengan perintah show database. Untuk menggunakan database tertentu bisa menggunakan perintah use db 10.210009 dan masuk kepada database db-nya, db 10.210009. Setelah itu saya membuat table buku dengan perintah create table buku. Di sini deskripsinya ada kode buku dengan carnya 5, judul, setelah itu ada judul, gunakan varchar yang panjangnya itu 40, setelah situ penulis gunakan varchar yang panjangnya 35 dan penerbit varcharnya 35. Untuk melihat tabel yang sudah kita buat, bisa menggunakan perintah show tables, dan jangan lupa menggunakan titik koma. Sini sudah muncul untuk tabelnya, ada satu tabel yaitu namanya buku yang sudah kita buat pada sebelumnya. Untuk melihat deskripsi dari tabelnya buku ini bisa menggunakan perintah ls buku, dan muncul field type null key default extra dengan fieldnya kd buku, judul, penulis, penerbit dengan tipenya char 5, varcharnya 40, varcharnya 35, varcharnya 35. Dan setelah itu ngebuat lagi satu lagi, yaitu table katalog.
Untuk table katalognya itu sendiri bisa ngebuat create table katalog dengan deskripsinya kode char nya 6 nama dan nama varchar 30. Jadi deskripsinya cuma ada 2 untuk table katalog, dan untuk melihat tablesnya kembali misal show tables, dan jangan lupa titik komanya. Di sini sudah muncul katalog yang terbaru, tables yang terbaru. Jadi ada 2 tables di dalam DB 10.1.009. Dengan deskripsi katalognya ada kode dan nama. Start tipenya char nya 6, varcharnya 30. Dan mungkin itu saja yang saya presentasikan tentang MariaDB dan MySQL dan MariaDB, dan serta saya memberikan contoh database yang sudah saya buat pada sebelumnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulda Praskalibowo dengan NIM 10210006. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi saya DML atau Data Manipulation Language. DML berfungsi untuk mengelola data di dalam tabel-tabel pada suatu database, seperti menampilkan data, memasukkan data, merubah isi data, serta menghapus isi data. Berikut macam-macam perintah DML. Yang satu, select. Perintah yang digunakan untuk menampilkan record pada sebuah tabel. Contoh, select all from data underscore mahasiswa. Perintah di atas berfungsi untuk menampilkan record dari tabel data underscore mahasiswa. Yang kedua, insert. Perintah yang digunakan untuk menambahkan record baru pada tabel. Contoh, insert into data underscore mahasiswa dalam kurung name, nama, values dalam kurung dalam petik 201922, dalam petik gun. Perintah tersebut digunakan untuk menambahkan record baru ke tabel data underscore mahasiswa. Yang ketiga, update. Perintah yang digunakan untuk mengubah data. Contoh, update data underscore mahasiswa. Set nama sama dengan dalam petik boy, where name sama dengan dalam petik 201922. Perintah di atas digunakan untuk merubah data nama dengan name 201922. Keempat, delete. Perintah yang digunakan untuk menghapus data. Contoh, delete from data mahasiswa, where name sama dengan dalam petik 201922. Digunakan untuk menghapus record dengan name 201922. Dan di sini ada contoh latihan DML-nya. Yang satu, masuk ke dalam MySQL melalui command prompt. Yang kedua, buat sebuah database dengan nama db_latihan_dml. Kemudian tampilkan daftar database yang ada pada MySQL. Nah, di sini ada create database db_latihan_dml. Ini untuk perintah ini untuk menambahkan sebuah database. Show database untuk menampilkan database yang ada. Ketiga, aktifkan database db_latihan_dml. 4. Buat tabel bernama buku. 5. Lihat struktur tabel buku tersebut. Untuk aktifkan database db_latihan_dml menggunakan perintah use db_latihan_dml. Dan create table buku ini untuk membuat tabel beserta isi-isinya. ID buku dengan tipe data char, judul buku dengan tipe varchar, penulis varchar, tahun underscore terbit year, penerbit varchar, dan primary key ini ID buku. Dan untuk lihat struktur tabel tersebut dengan perintah dash buku. Isikan data untuk tabel buku dengan data sebagai berikut. Lalu tampilkan isi seluruh record pada tabel buku. Untuk mengisi data dari tabel buku, insert into buku, masukkan ID buku, judul buku, penulis, tahun penerbit, dan value-nya ini adalah sebagai berikut ini.
Lalu untuk menampilkan seluruh recordnya, select all from buku. Akan menampilkan dari isi dari buku tersebut, database dari tabel buku itu. Tampilkan isi record tabel buku, hanya buku dengan penerbit Abadi Jaya. Tampilkan isi record dengan pengelompokan data berdasarkan penerbit. Tampilkan isi record dengan pengurutan data berdasarkan penerbit. Nah, untuk tampil isi record tabel buku yang hanya buku dengan penerbit Abadi Jaya, dengan perintah select all from buku where penerbit Abadi Jaya, maka yang tampil akan penerbitnya akan Abadi Jaya semua. Lalu tampilkan isi record dengan pengelompokan data berdasarkan penerbit. Data yang sama pada penerbit tidak akan dipanggil kembali, disebut juga ascending. Perintahnya adalah select all from buku group by penerbit. Isi datanya seperti ini. Lalu tampilkan isi record dengan pengurutan data berdasarkan penerbit. Secara default, pengurutan secara ascending dari A ke Z. Perintahnya adalah select all from buku order by penerbit. Lalu tampilkan isi record hanya field judul buku, penulis, tahun, penerbit. Perintahnya adalah select judul buku, penulis, tahun terbit from buku. Yang tampil hanya judul buku, penulis, dan tahun penerbit. Tampilkan isi record penulis bernama depan huruf A. Pencarian data menggunakan like. Perintahnya adalah select all from buku where penulis like A%. Lalu tampilkan isi record dengan tahun terbit di bawah tahun 2005. Perintahnya adalah select all from buku where tahun underscore terbit kurang dari 2005. Tampilkan isi record dengan judul buku mengandung kata SQL dengan perintah select all from buku where judul underscore buku like %SQL%. Tampilkan isi record dengan penulis Dewi Lestari. Perintahnya select all from buku where penulis sama dengan Dewi Lestari, yang akan menampilkan penulisnya Dewi Lestari saja. Lalu tampilkan isi record hanya field judul underscore buku, penulis, kemudian urutkan data berdasarkan penulis. Dengan perintah select judul buku, penulis, from buku, order by penulis, dan isi datanya adalah sebagai berikut. Lalu 17. Tampilkan isi record hanya field judul buku, penulis, kemudian urutkan data berdasarkan penulis secara descending. Perintahnya adalah select judul buku, penulis, from buku, order by penulis dash. Tampilkan isi record hanya field judul underscore buku, penulis, tahun terbit dengan tahun terbit di bawah tahun 2005. Dengan perintah select judul buku, penulis, tahun terbit from buku where tahun terbit kurang dari 2005. Yang akan menampilkan tahun terbit kurang dari 2005. Dan yang hanya tampil judul buku, penulis, dan tahun terbit. Lalu tampilkan isi record hanya field judul buku, penulis, tahun terbit, penerbit dengan tahun terbit di bawah tahun 2005, lalu urutkan berdasarkan tahun terbit secara descending. Dengan perintah select judul buku, penulis, tahun terbit from buku where tahun underscore terbit kurang dari 2005, order by tahun terbit dash. Yang hanya tampil adalah judul buku, penulis, tahun terbit, dan di tahun yang muncul di bawah tahun 2005. Lalu tampilkan isi record hanya field judul buku, penulis, penerbit dengan penulis Andrea Hirata. Lalu urutkan secara descending berdasarkan judul buku. Dengan perintah select judul buku, penulis, penerbit, from buku, where penulis Andrea Hirata, order by judul buku dash. Maka yang tampil penerbitnya, yang tampil penulisnya adalah Andrea Hirata semua. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan.
atau seenggaknya kecepatan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Sidik. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi DDL atau Data Definition Language. DDL atau Data Definition Language merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang dapat digunakan untuk membuat, merubah, serta dapat pula menghapus dari suatu struktur dan definisi tipe data dari objek-objek, seperti tabel yang ada pada suatu database. DDL sendiri terdiri dari yang pertama ada create. Create itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada create database, fungsinya untuk membuat database baru. Create function untuk membuat fungsi pada database. Create index untuk membuat indeks pada database. Create tabel untuk membuat tabel pada database, create procedure untuk membuat prosedur pada database, dan create trigger untuk membuat trigger pada database. Contoh kegunaannya, di sini saya membuat database dan tabel mahasiswa. Yang pertama ada create database db_campus, dan yang kedua ada create tabel mahasiswa yang berisi name dan nama. Lalu di sini ada alter. Alter itu fungsinya untuk mengubah struktur tabel. Contoh penggunaannya, di sini ada alter tabel_mahasiswa add jenis kelamin. Perintah di atas digunakan untuk menambah kolom jenis kelamin pada tabel mahasiswa. Lalu yang ketiga ada drop. Drop terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada drop database untuk menghapus database, drop function untuk menghapus fungsi pada database, drop index untuk menghapus indeks pada database, dan drop prosedur untuk menghapus prosedur pada database, dan drop tabel untuk menghapus tabel pada database. Contoh penggunaannya di sini saya menghapus database dan tabel. Yang pertama di sini ada drop tabel_mahasiswa, dan drop database db_campus. Lalu di sini ada latihan DDL. Yang pertama, masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Lalu buat dua buah database masing-masing dengan nama komik coba 1 dan komik coba lagi. Di sini saya masuk ke dalam MariaDB menggunakan command prompt. Lalu saya membuat database baru dengan menulis create database komik coba 1 dan create database komik coba lagi. Lalu di sini yang ketiga, tampilkan seluruh database yang ada. Hapus database komik coba lagi dan aktifkan database komik coba 1. Di sini saya langsung menuliskan show database, lalu yang berfungsi untuk melihat data database yang ada. Lalu di sini saya drop database komik coba lagi. Fungsinya untuk menghapus komik coba lagi. Lalu di sini saya menuliskan use komik coba 1 digunakan untuk mengaktifkan komik coba 1. Lalu buatlah 3 tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini saya membuat 3 tabel. Yang pertama ada tabel anggota, yang kedua ada tabel komik, dan tabel pinjam. Di sini tabel anggota berisi ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir. Primary key-nya adalah ID anggota. Lalu yang kedua, di sini saya membuat tabel komik yang berisi ID komik, judul, pengarang, tahun terbit, dan jenis komik. Primary key-nya adalah ID komik. Lalu di sini saya membuat create tabel pinjam yang berisi nomor pinjam, ID anggota, ID komik, dan jumlahnya. Lalu di sini tampilkan daftar tabel yang ada pada database. Buka struktur tabel dari masing-masing tabel yang telah dibuat. Di sini saya langsung show tables. Ini ada show table yang ada pada database komik coba 1, ada anggota, komik, dan pinjam. Lalu saya membuka struktur tabel dari masing-masing tabel yang telah dibuat. Di sini ada dash anggota,
Untuk melihat tabel anggota, di sini ada ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir. Lalu di sini saya melihat dash komik. Untuk melihat tabel komik, ada ID komik, judul, pengarang, tahun terbit, dan jenis komik. Lalu di sini saya menulis dash pinjam untuk melihat tabel pinjam. Di sini ada nomor pinjam, ID anggota, ID komik, dan jumlahnya berapa. Lalu di sini disuruh hapus primary key pada tabel anggota. Buatlah field baru pada tabel anggota, yaitu tanggal daftar dengan tipe data, dan ubah nama tabel anggota menjadi anggota warnet, dan buat field baru pada tabel komik, yaitu status dengan tip varchar dan size-nya 10. Yang pertama, di sini saya akan menghapus primary key pada tabel anggota. Di sini saya menulis alter tabel anggota drop primary key. Lalu di sini saya menulis lagi alter tabel anggota add tanggal daftar, tanggal underscore daftar, jenis ininya date, jenis tabelnya date. Lalu di sini saya menuliskan lagi alter tabel anggota rename. Itu fungsinya itu untuk mengubah tabel anggota, mengubah nama menjadi anggota warnet. Lalu alter tabel komik. Di sini saya membuat tabel baru pada field baru pada tabel komik, yaitu status dengan tipe varchar dan size-nya 10. Lalu di sini saya melihat struktur tabel pinjam kembali. Di sini saya menuliskan dash pinjam. Lalu ini ada nomor pinjam, ID anggota, komik, dan jumlahnya. Lalu di sini beri primary key pada field ID anggota pada tabel pinjam, dan lihat kembali struktur tabel pinjam. Di sini saya langsung menuliskan alter tabel pinjam, lalu menambahkan primary key-nya itu ID anggota. Lalu di sini saya menampilkan kembali struktur tabel pinjam dengan menuliskan dash pinjam. Di sini primary key-nya ID anggota. Lalu yang ke-16, kita ubah nama tabel pinjam menjadi transaksi dan buat primary key pada field ID anggota pada tabel anggota warnet. Lalu di sini saya menuliskan alter tabel pinjam rename transaksi. Itu gunanya untuk merename atau mengganti nama tabel pinjam menjadi tabel transaksi. Lalu di sini ada alter tabel anggota warnet. Saya menambahkan primary key-nya adalah ID anggota. Lalu hapus field jenis komik pada tabel komik. Lalu ganti field jumlah pada tabel transaksi menjadi jumlah komik dengan tipe INT dan size 4. Lalu di sini saya menuliskan alter tabel komik, drop jenis komik, itu gunanya untuk menghapus jenis komik. Lalu di sini saya menuliskan alter tabel transaksi, change jumlah komik INT 4. Sekian tugas presentasi kali ini. Jika ada kekurangannya mohon maaf. Apabila terlalu cepat atau kurang jelas mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.